Inilah penjelasan lengkap penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2023-2024. Langsung saja tentang persyaratan. Persyaratan yang harus diseken adalah dokumen asli. Pertama, ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB SD atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah. Kedua, akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Ketiga, kartu keluarga. Keempat, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kelima, surat keterangan nomor DTKS dari desa. Keenam, calon peserta anak berkebutuhan khusus diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya penjelasan tentang jalur pendaftaran. Terdapat 4 jalur PPDB. Pertama, jalur zonasi. Kedua, jalur afirmasi. Ketiga, jalur perpindahan orang tua. Dan keempat, jalur prestasi. Baik, saya sampaikan penjelasan per jalur. Pertama, jalur zonasi. 1. Jalur zonasi didasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. 2. Kartu keluarga atau domisili yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. 3. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang. Paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi yang kartu keluarganya masih dari luar Kabupaten Purworejo. Keempat, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal. Kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan penyandang disabilitas mampu ajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Ketiga, jalur perpindahan orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali, sebagaimana yang dimaksud, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Keempat, jalur prestasi. 1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor 5 semester terakhir atau yang kedua, prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Selanjutnya, kuota PPDB. 1. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi paling sedikit 60% dari daya tampung satuan pendidikan. 2. Penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung satuan pendidikan. 3. Penerimaan peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua wali paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Keempat, penerimaan peserta didik baru jalur prestasi paling banyak 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Cara pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online. 1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui laman www
www.ppdb.purwojocap.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Calon peserta didik mendapatkan username dan password dari SD masing-masing. 3. Calon peserta didik menginput username dan password ke dalam aplikasi PPDB. Keempat, dokumen syarat pendaftaran di-scan atau difoto dan di-upload berupa JPEG maksimal 2 MB. 5. Calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran. Keenam, calon peserta didik menandatangani tanda bukti pendaftaran dan menyimpan untuk digunakan pada saat daftar ulang setelah dinyatakan diterima. Ketentuan pendaftaran. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur PPDB. 2. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur diberikan kesempatan memilih 2 sekolah. 3. Calon peserta didik menentukan pilihan satu dan pilihan kedua pada sekolah yang diinginkan. Keempat, apabila calon peserta didik hanya menentukan satu pilihan, maka pilihan kedua dianggap sama dengan pilihan pertama. Kelima, khusus jalur perpindahan orang tua wali hanya boleh memilih satu sekolah saja. 6. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan atau mengentri nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Lalu bagaimana jika pendaftaran dilakukan di sekolah tujuan? Pendaftaran peserta didik dapat dilakukan di sekolah tujuan dengan tata cara sebagai berikut. 1. Calon peserta didik wajib membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. Kedua, calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia sekolah. 3. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas. Keempat, panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 lembar, ditandatangani panitia dan calon peserta didik dan distempel. 5. Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada calon peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah. Keenam, calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB. Berikut ini penjelasan ketentuan pemilihan sekolah. 1. Calon peserta didik menentukan pilihan satu dan pilihan kedua pada sekolah yang diinginkan. Yang kedua, khusus jalur perpindahan orang tua wali hanya boleh satu sekolah saja. 3. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB online masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya. Keempat, calon peserta didik yang tidak diterima saat seleksi sementara pada semua pilihan sekolah diberi kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh sistem dengan ketentuan 1. Selama waktu pendaftaran masih berlangsung. 2. Ketentuan pendaftaran pada kesempatan kedua sama dengan ketentuan pendaftaran awal. 5. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari sistem PPDB online. Tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain. Demikian penjelasan mengenai penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2023-2024. Semoga bermanfaat.